Apa itu istri? Istri adalah wanita yang sudah sah kita nikahi. Kalau wanita itu belum kita nikahi, berarti dia belum resmi menjadi istri kita. Kalau wanita itu masih kita pacari, jangan kita apa-apain. Hanya bisa kita cakapi dan memegang tangannya saja. Jangan yang memegang yang lain-lain, karena hal itu dilarang oleh agama. Tapi kalau wanita itu sudah kita nikahi, baru kita bisa bebas melakukan apa saja pada dia. Tapi harus hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif, apalagi sampai memukulnya. Kalau kamu tega memukulnya, berarti kamu telah memukul tulang rusukmu, karena istrimu itu adalah tulang rusukmu yang hilang. Dalam pernikahan, kita harus lebih menyayangi dan mencintai istri kita. Jangan pula kita lebih menyayangi istri orang lain. Kalau ada lelaki yang sudah menikah, dia lebih menyayangi istri orang lain daripada istrinya, berarti lelaki itu lelaki yang bejat. Dia sudah salah langkah. Dia lebih mengutamakan perselingkuhan daripada kesetiaan. Dalam membina rumah tangga yang harmonis, suami istri harus mesra dan romantis agar pernikahannya tetap bahagia dan langgeng. Jauhkan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan yang romantis harus penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan penuh dengan canda tawa. Dalam rumah tangga, kejujuran dan kesetiaan sangat diutamakan. Kalau tidak ada lagi kesetiaan dan kejujuran, rumah tangga itu bisa bubar. Agar tidak terjadi perceraian, haruslah setia dan jujur pada pasangannya. Dalam hubungan asmara, kasih sayang yang paling utama, karena itu adalah masalah hati. Kalau asmara kita lagi berbunga-bunga, pasti kita akan senang dan bahagia. Tetapi kalau asmara kita lagi kelabu, hati kita penuh dengan gundah gulana. Setelah diperhatikan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata orang yang pacaran itu adalah pria dan wanita, bukan lelaki dan bencong. Kalau berpacaran itu harus benar, sesuai dengan norma agama. Jangan sampai salah langkah. Kalau pacaran itu sudah benar-benar saling menyayangi dan mencintai, bolehlah untuk membicarakan pernikahan. Pernikahan kalau bisa cukup sekali seumur hidup. Jangan pernikahan itu berkali-kali dilakukan. Waktu masih pacaran, kenali betul pasanganmu. Apakah dia cocok jadi pendamping hidupmu? Kalau dia cocok, baru dia bawa ke rumah orang tuamu untuk minta doa restu. Jangan pula cewekmu itu kamu bawa ke diskotik, apalagi ke dalam penjara. Kalau orang tuamu setuju, segera bawa dia ke penghulu. Jangan kamu bawa dia ke atas pohon jengkol. Karena menikah di atas pohon jengkol sangat sulit untuk dilakukan. Kalau kamu mau menikah dengan pacarmu itu, berarti kamu mencintainya. Kalau kamu tidak mencintainya, berarti kamu ragu untuk menikahinya. Kalau kamu ragu, jangan dinikahi. Tapi kalau sudah bulat tekadmu, nikahi saja. Karena yang menjalani hidup rumah tangga itu adalah kamu, bukan orang lain.
Tapi pastikan kalau kamu menikahi pacarmu itu tentu saja seorang wanita. Jangan pula seorang lelaki menikahi seorang bencong, karena tidak mungkin jeruk makan jeruk. Yang menikah itu tentu saja pria dan wanita. Istri yang baik hati, dia tidak mau merelakan suaminya kawin lagi. Tapi kalau istrinya tidak baik, dia mau merelakan suaminya kawin lagi. Kalau istrinya mau merelakan suaminya kawin lagi, berarti dia mau dimadu. Tapi saya yakin wanita itu tidak mau dimadu, tapi mau minum madu. Begitu juga dengan sang suami. Jangan selalu membuat istrimu kesal, apalagi sampai cemburu. Suami yang baik hati itu harus rela memberi gajinya semua pada istrinya. Jangan pula semua gajinya diserahkan kepada istri orang lain. Kalau seandainya sang suami mau menyerahkan gajinya kepada istri orang lain, berarti itu suami yang sangat bejat karena tega menyakiti hati istrinya sendiri. Begitu juga sang istri harus perhatian pada suaminya. Jangan kamu tidak perhatian pada suamimu. Jangan pula ketika suamimu sudah capek pulang kerja, nasi belum masak, dan rumah berantakan seperti kapal pecah. Dan sang istri pun dan kamu pun tega joget TikTok dengan suami orang lain. Saya sangat yakin kalau kamu joget TikTok dengan suami orang lain, saya yakin suamimu akan marah. Nggak mungkin dia tersenyum, apalagi bersuka cita. Yang ada mungkin caci makian dan tindakan kriminal. Agar hal itu jangan terjadi, jangan dilakukan hal-hal yang tidak pantas dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, jangan ciptakan 1000 duka, tapi ciptakan sukacita. Jangan dihadirkan orang ketiga, karena hal itu sangat berbahaya bagi pernikahan. Karena dalam asmara hanya mengenal 2 hati 1 cinta. Jadi rumah tangga yang bahagia itu harus saling mencintai, menyayangi. Ciptakanlah suasana yang romantis agar hubungan jadi harmonis. Dan tetaplah tersenyum manis agar kehidupan rumah tangga jadi bahagia.